juga ada beberapa yang mereka telah melakukan secara purchasing katalog. Nah, di sini dari data yang disampaikan oleh LKPP, kalau dari transaksi sih kami nggak masuk di dalam daftar ya, tetapi Provinsi Kalimantan Selatan, kalau berdasarkan persentasi purchasing terhadap total RUP, itu menduduki urutan nomor 4 tertinggi provinsi gitu ya. Nah, tapi kalau realisasi purchasing-nya itu yang tertinggi itu adalah DKI, kemudian Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Riau. Nah, eh, alhamdulillah, bahkan untuk pekerjaan paket strategis, kan kami ada ada sekitar 12 paket strategis di tahun 2023 itu, bentar ya, maaf. Nah, sekitar 7 tujuh paket strategis itu dilakukan metode pemilihannya secara e-purchasing. Nah, itu juga ada dari Bina Marga, dari sumber daya air, kemudian dari kalau dari Cipta Karya itu karena desain and build, pekerjaan-pekerjaan yang cukup kompleks, makanya tidak dilakukan secara purchasing, tetap melalui metode pemilihan tender. Nah, ini adalah 40 etalase yang ada di Kalimantan Selatan. 9 diantaranya adalah etalase konstruksi, bidang konstruksi, yaitu alat pener ini salah salah ketik ya. Jadi 9 etalase pekerjaan konstruksi. Nah, jadi alat penerangan jalan umum, aspal, bahan material, beton precast, kemudian beton ready mix, pekerjaan irigasi, drainase, sungai, pantai, kemudian pekerjaan jalan jembatan terpasang, pemeliharaan bangunan gedung, dan perlengkapan jalan yang terpasang. Nah, ini uh, untuk sektor konstruksi itu pendekatan e-katalognya berdasarkan sumber dari LKPP itu ada 5 gitu ya pendekatannya. Yang pertama bangunan konstruksi lumsum atau tipikal, kemudian swakelola untuk bahan dan alat, kemudian pembelian produk bangunan terpasang, kemudian supply by owner dan supply by kontraktor. Nah, ini penjelasannya. Untuk nanti ini juga istilahnya diusulkan gitu ya untuk yang pekerjaan atau proyek padat karya atau self kelola itu juga nanti pengadaan bahan bangunannya itu pembelian atau pemesannya melalui e-katalog. Nah, kemudian ada juga pembelian produk bangunan terpasang. Nah, untuk katalog elektronik menyediakan fasilitas pembelian bahan bangunan terpasang, misalnya beton precast, kemudian UDITS, kemudian hot mix, kemudian ready mix. Kemudian yang bangunan konstruksi lumsum. Nah, ini yang yang diberi tanda yang diberi warna biru, hijau ya nomor 1, nomor 3, nomor 4 itu sudah bisa. Kemudian yang kalau yang nomor 2, nomor 3 itu eh, di apa ya diusulkan ke depannya gitu ya. Nah, yang sudah biasa dilakukan tuh kan yang bangunan konstruksi lumsum. Jadi pekerjaan yang memang pengadaannya terpasang gitu, itu sudah bisa. Bahkan seperti rumah yang sudah standar, rumah modular gitu ya, itu sudah bisa juga gitu ya kan. Kemudian pemeliharaan jalan per meter, kemudian bisa juga pengecatan per meter. Nah, kemudian supply by owner
ini juga sudah bisa dipakai, tetapi memang untuk PPK yang istilahnya memiliki kecakapan gitu ya, karena eh, dia harus punya kecakapan. Misalnya kan pengadaan barangnya itu kapan, kemudian mengaplikasinya itu, menginstalasinya kapan, itu juga dia harus tahu gitu. Nah, kemudian ini nantinya juga kontraktor yang bisa melakukan secara purchasing gitu ya. Jadi antara si aplikator kemudian yang mengadakan barangnya itu bisa aja terpisah gitu. Nah, seperti kita ketahui eh, penayangan alur proses pencantuman produk ini kan sudah sangat-sangat mudah gitu, dipermudah, dipangkas dari sekitar 8 tahap jadi sekitar 2 tahap saja apabila memang etalasenya telah tersedia. Nah, ini inisiasi pencantuman barang jasa apabila etalasenya sudah tersedia, istilahnya si pelaku usaha atau vendor itu dapat jalur fast track gitu ya. Jadi dia langsung mendaftar kemudian langsung menayangkan produknya gitu ya. Jadi sudah bisa berpartisipasi dalam pengadaan barang jasa melalui katalog. Namun apabila etalasenya belum tersedia, maka perlu dilakukan penelaahan produk. Kemudian pembuatan etalase barulah mereka baru bisa berpartisipasi dengan mendaftar dan menayangkan produknya. Nah, terus usul pencantuman barang jasa itu latar belakangnya bisa aja macam-macam gitu ya. Yang pertama bisa diamanatkan oleh undang-undang yang memang eh, ada undang-undang yang misalnya di sektor kesehatan ya memang ada undang-undangnya bahwasanya ini harus dilakukan atau ditayangkan di e-katalog kemudian dilakukan secara purchasing. Nah, kemudian ada juga yang inisiatif pengelola e-katalog gitu. Di kami kebanyakan etalase yang 9 tadi apa inisiatif dari Biro PBJ. Namun juga berdasarkan kebutuhan dari KLPD. KLPD itu mau ngadakan ini gitu ya. Mereka bersurat minta dibuatkan etalase, tetapi karena yang ngerti teknis itu adalah SKPD, biasanya kami melakukan koordinasi, diskusi apa segala macam, melakukan penelaahan, membuat telahan etalase, barulah dituangkan di dalam etalase. Nah, ada juga yang usulnya itu dari penyedia. Nah, ada ada produsen misalnya yang ingin memasarkan produknya, setelah kami cek apakah memang ada SKPD yang memerlukan jumlahnya, apakah secara kontinu atau banyak. Nah, itu bisa aja kami buatkan telaan etalasenya. Nah, kemudian bisa juga dari hasil monep yang berupa rekomendasi, misalnya dari pemeriksaan apa MCP KPK, kemudian dari BPKP gitu ya kan, bahwa ini harus dikatalogkan gitu ya. Nah, kemudian syarat kriteria pencantuman kebutuhan produk barang jasa. Pertama, ya memang produknya memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah atau SKPD. Kemudian produk barang jasanya standar dan dapat distandarkan. Kemudian kebutuhannya itu rutin, kemudian berulang. Jadi misalnya kayak makan minum, kemudian seperti ATK itu kan rutin, kemudian berulang tiap tahun. Ini tadi Mbak Cak Mustafa angkat tangan udah. Nah, kemudian ini tadi
yang terkait dengan tahapan usul penyusunan e-katalog elektronik lokal, ya memang bisa saja tergantung kebutuhan dari SKPD Bapak Ibu sekalian. Di awal mungkin perlu ada penyusunan tim pengelola katalog gitu ya. eh itu beda-beda juga itu. Ada yang SK-nya dua macam, pengelola, kemudian sekretariat gitu ya. Atau ada lagi tim yang menelaah telahan telahan talase gitu ya. Nah, kemudian ini apabila eh, etalasenya belum tersedia gitu ya. Pertama kita mungkin sosialisasi ke SKPD, kemudian menginventarisir dan melakukan pengkajian barang jasa yang akan diusulkan. Nah, kemudian menyusun rencana kebutuhan SKPD. SKPD-nya itu apa sih kebutuhannya gitu ya. Kemudian seberapa banyak gitu. Apakah tiap tahun juga gitu ya. Kemudian pengusulan produk dari SKPD pada pimpinan tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ. Nah, untuk yang di Kalimantan Selatan, yang di apa provinsi, kami cukup kepala biro gitu ya, kepala biro aja yang tanda tangan nggak perlu sekda gitu. Nah, kemudian penyusun dokumen penelahan produk. Nah, setelah ada dokumen telahan etalase atau produk, nah baru ini dibuat ke etalase produknya. Kita umumkan, kemudian penyedia itu bisa mendaftar, nah kemudian menayangkan produknya, barulah si SKPD yang memerlukan itu melakukan pelaksanaan e-purchasing. Nah, itu kalau secara umum, tetapi ini adalah tahapan yang berikut ini adalah tahapan usul dalam penyusunan e-katalog konstruksi. Nah, pada dasarnya hampir sama, tetapi karena konstruksi itu perlu pendetailan atribut produk barang jasa, maka kita memerlukan untuk melakukan eh, apa ya koordinasi yang lebih intens terhadap SKPD dalam hal ini mungkin dengan Perkim, mereka yang ngerti urusan perumahan pemukiman, kemudian terkait dengan jalan, sumber daya air, kemudian keciptakaryaan, kami biasanya dengan PUPR gitu ya. Nah, kalau memang dipandang perlu, bisa jadi kita melakukan apa ya undangan kepada penyedia-penyedia untuk melakukan market sounding. Nah, itu bisa diumumkan. Kita maksudnya supply demand-nya seperti apa, kebutuhan, kemudian pasarnya seperti apa. Nah, itu kita bisa melihat ini ya analisis pasar penyedianya itu seberapa banyak gitu. Nah, kemudian kita melakukan pembuatan etalase produk, pendaftaran penyedia, kemudian penayangan. Nah, ada kalanya juga mungkin perlu market confirmation. Nah, jadi penyedia-penyedia yang telah mendaftar itu bisa aja kita kumpulin, kemudian diberikan semacam apa ya, seperti penjelasan. Nah, barulah uh, SKPD yang berkepentingan itu melakukan e-purchasing uh, di e-katalog. Nah, kemudian ini adalah dokumen pengumuman. Dokumen pengumuman itu pada dasarnya adalah sama dengan telahan etalase. Kemudian telahan etalase itu yang diaplikasikan di pembuatan etalase. Nah, di sini dokumen pengumuman tuh paling tidak harus memuat informasi produk, kemudian syarat penyedia, mekanisme pencantuman. Nah, seperti ini. Kalau kita masuk di aplikasi e-katalog, nah di situ kan ada pengumuman. Nah, kita lihat di sini
Penyedianya mungkin eh, masuk, tapi karena ini lokal, kita nujunya pasti di kabupaten atau provinsi katalog mana yang mau di kita apa untuk penyedia sih, di mana dia mau daftar gitu. Ini dalam hal ini misalnya Kalimantan Selatan, dipilihlah Kalimantan Selatan, kemudian etalasenya apa. Nah, itu di detail situ kita kelihatan. Nah, di kelihatan nih misalnya etalase pekerjaan irigasi drainase sungai. Di sini ada daftar KBLI, kemudian daftar merek. Nah, kemudian di sini ada pengumuman. Nah, namun eh, pengumuman ini hanya bisa di-download apabila kita login. Nah, loginnya itu bisa pakai apa? Akun PP, akun penyedia, akun PPK gitu ya. Kalau sebagai orang umum tidak bisa mendownload gitu. Nah, ini kelihatan ya pengumumannya tuh tanggal 14 April. Nah, tidak terbatas gitu. Jadi yang tadi dibilang tidak ada batasan. Nah, tapi mungkin aja ada pembatasan tergantung si pengelolanya gitu ya. Oke. Nah, ini yang apabila filenya tadi itu kita download, ini kelihatan. Nah, persyaratan pelaku usaha yang diinginkan itu seperti apa? Kemudian izin usahanya tuh seperti apa gitu ya? Ini kelihatan. Nah, kemudian ini dokumen telahan etalase. Ini contoh atribut pekerjaannya apa aja gitu ya. Nama produk, kemudian merek, kemudian unit ukuran, TKDN-nya berapa gitu ya, NIB. Nah, termasuk masa pemeliharaan, gambar teknis apa segala macam dimasukkan. Bahkan apabila memang dipandang perlu ada informasi-informasi lain bisa aja dimasukkan di dalam lampiran. Nah, ini adalah contoh undangan dari market sounding. Nah, ini bukan pekerjaan konstruksi, tapi pada dasarnya seperti ini gitu ya. Jadi ada pengumuman market sounding terhadap penyedia yang berminat itu diundang, bisa aja secara luring maupun daring gitu ya. Terkait eh, apa si KPA itu PPK untuk kenali kondisi pasar, kemampuan, kemudian kapasitas, minat pasar serta hal-hal yang lain. Jadi ini asalnya itu belum ada gitu ya, belum ada. Kemudian kita mau atau baru bikin etalase. Nah, untuk supaya penyedia itu mau apa mendaftar, itu bisa aja kita uh, lakukan market sounding. Nah, ini contoh dari etalase atau kategori pekerjaan konstruksi di Kalimantan Selatan, yaitu pekerjaan irigasi drainase sungai pantai Provinsi Kalimantan Selatan. Ini nama etalasenya, kemudian ini adalah kategorinya. Kategorinya tadi karena banyak gitu ya pekerjaan lain-lain. Ini juga kalau kita klik pekerjaan lain-lain, pekerjaan persiapan pintu air dan lain-lain ini juga masih banyak lagi itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang telah mengisi etalase, ada beberapa. Kemudian ini pembuatan jembatan sementara. Nah, dari beberapa penyedia gitu ya. Nah, harganya juga udah variatif gitu ya. Tapi kepalanya 89 ya. Nah, kemudian ini berapa menit lagi Pak Satrio? Ini masih 10 menit Lima lagi. menit lagi.
Berapa? 10. 10. Oke. Nah, nah, jadi ini adalah siapa sih yang terlibat di dalam pelaksanaan gitu ya. Nah, kalau pekerjaannya apa yang di bawah 100 kalau dia pagunya di atas 100 miliar itu kan PA yang melakukan penetapan pemenang. Kalau paling sedikit di atas 200 itu PPK, dan kalau paling banyak 200 itu pejabat pengadaan. Nah, kemudian eh, penyedia gitu ya. Nah, ini tanggung jawab penyedia. Nah, seperti kita tahu metode purchasing itu ada tiga, tapi sejauh ini yang sudah bisa kita lakukan adalah yang negosiasi harga, kemudian yang mini kompetisi. Tetapi untuk yang kompetitif katalog ini akan datang apabila fiturnya itu telah tersedia. Nah, kemudian, nah, harga satuan yang tertayang itu adalah harga satuan yang tertinggi gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan porsi penggunaan produk dalam negeri, itu kan 40 PDN, kemudian 60%-nya itu bisa PDN maupun impor. Nah, ini saya secara umum gitu tahapan purchasing katalog pada dasarnya eh, kami sementara ini baru melakukan secara metode negosiasi. Nah, tahapan purchasing katalog konstruksi itu ada dua macam, yaitu persiapan dan pelaksanaan pada sebagaimana pelaksanaan purchasing yang lainnya itu ya. Di tahap persiapan itu kita harus melakukan penyusunan spesifikasi teknis si PPK-nya itu ya, prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas penyedia usaha kecil, kemudian pengumpulan referensi harga. Nah, kemudian pelaksanaan pengecekan penyedia, membuat purchasing, negosiasi, nego layan teknis apabila diperlukan, kemudian penanganan surat pesanan, update keseluruhan progres pada aplikasi katalog. Nah, ini spesifikasi teknis. Nah, PPK juga harus menetapkan spesifikasi teknis, perkiraan anggaran biaya, rancangan kontrak. Nah, di PPK juga harus menetapkan uang mukanya, jaminan uang muka, kemudian jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan atau penyelesaian harga. Jadi pada dasarnya kan e-processing ini hanya metodenya, sementara untuk tahapan apa kontrak itu sebagaimana kontrak pada umumnya gitu ya. Nah, penyusunannya spesifikasi teknis tentunya harus mengacu pada spesifikasi teknis pada tahap perencanaan pengadaan, yaitu yang bermuara dari identifikasi kebutuhan. Spesifikasi teknis dapat menyebut merek dengan didukung justifikasi teknik oleh PPK. Nah, ini perkiraan anggaran biaya itu menilai kewajaran harga, menetapkan batas harga tertinggi, dan menetapkan besaran jaminan pelaksanaan. PDN juga harus gitu ya diprioritaskan dengan urutan. Kalau tersedia yang terdapat produk dengan TKDN dan BMP 40%, maka wajib membeli barang atau produk dengan TKDN lebih atau sama dengan 25%. Tapi apabila tidak terpenuhi, barulah boleh membeli produk yang kurang dari TKDN-nya itu 25%. Kalau misalnya yang 25% juga belum tersedia atau tidak mencukupi, baru boleh produk PDN tanpa TKDN. Barulah yang terakhir beli produk impor apabila memang benar-benar tidak ada. Dan di sini ada referensi keputusan
PUPR tentang batas minimum TKDN jasa konstruksi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian kita memprioritaskan penyedia usaha kecil untuk paket sampai dengan 15 miliar. Itu terlebih dahulu kita memilih penyedia usaha kecil atau koperasi. Tapi apabila misalnya tidak ada, barulah eh, kita dapat memilih penyedia usaha non kecil. Nah, ini pengumpulan referensi harga. Nah, pada dasarnya referensi harga itu digunakan nanti untuk melakukan negosiasi. Nah, sebelum kita melakukan pemilihan, status daftar hitam, verifikasi data sikap, dan klarifikasi teknis itu juga perlu ya. Dan setiap tahapan e-purchasing itu sebaiknya didokumentasikan. Apakah misalnya direkam, di screenshot, maupun diberita acarakan. Nah ini adalah pelaksanaan e-purchasing eh, oleh PP maupun PPK tergantung nilainya tadi ya. Yang pertama membuat paket di aplikasi katalog. Nah, kemudian apabila telah terpilih ya tadi dengan macam-macam verifikasi dan kriteria, kita melakukan negosiasi. Nah, negosiasi ini tentunya dengan memperhatikan referensi, bukti transaksi terakhir produk yang dicantum. Itu dari mana kita lihatnya? Kita lihat dari riwayat eh, transaksi yang dilakukan oleh si penyedia yang bakal kita pilih itu. Nah, kemudian kebutuhan layanan teknis pendukung. Nah, kan negosiasi itu tidak hanya harga gitu, tetapi bisa aja yang kita lakukan eh, negosiasi itu adalah layanan teknis mendukungnya. Misalnya pelatihan, kemudian instalasi, kemudian garansi, purna jual, dan menambah pepaketan atau bundling. Tetapi bundling ini tentunya selama kompatibel serta mendukung fungsi dari kinerja barang yang ada gitu ya. Nah, kemudian metode negosiasi harga itu terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan. Artinya misalnya kan kalau barang yang kita beli itu banyak, tentunya kan harusnya itu kan dapat potongan harga gitu ya kan. Kemudian ongkos kirimnya, kemudian ketersediaan produk. Nah, kemudian ini hasilnya bisa negosiasi itu setuju atau tidak setuju. Apabila PPK atau PP dapat apabila tidak setuju, PPK atau PP itu dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada penyedia katalog lain. Jadi kalau batal, maka PPK atau PP itu harus memilih penyedia yang lain, nggak boleh penyedia yang itu lagi itu. Nah, kemudian kalau berdasarkan apa negosiasi itu ada persetujuan, maka PPK atau PP melanjutkan ke tahapan pembuatan dan penanganan kontrak. Surat pesanan gitu ya. Surat pesanan dan melanjutkan proses purchasing katalog. PP membuat laporan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian untuk dilaporkan kepada PPK. Kemudian PPK membuat dan menandatangani surat pesanan dan surat perjanjian kerja apabila diperlukan, serta mengunggahnya kembali gitu ya. Jadi kan sudah ada template-nya, itu di-download, ditandatangani, kemudian di-upload kembali. PPK wajib melakukan pemeriksaan produk yang telah disediakan oleh penyedia agar sesuai dengan spesifikasi. Nah, PPK menyelesaikan seluruh proses e-purchasing pada aplikasi katalog elektronik dengan melakukan proses penilaian kinerja penyedia. Nah, ini negosiasi layanan teknis yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, yang perlu diingat ya, dalam kesepakatan negosiasi harga dan layanan teknis pendukung itu tidak boleh melebihi harga satuan yang tertayang. Jadi harga tayangnya misalnya berapa ya, 5 juta ya nggak boleh lebih dari 5 juta gitu.
Jadi disitulah yang dinegosiasi tadi. Nah, mungkin harganya tetap, tetapi kita mendapatkan layanan lebih gitu. Nah, ini tanda tangan surat pesanan. Jadi kesepakatan tadi negosiasi harga atau dan negosiasi layanan teknis pendukung, kemudian kita catatkan pada aplikasi katalog elektronik ditambah dengan rancangan surat pesanan, atau misalnya dipandang perlu ditambah juga dengan surat perjanjian kerja, kontrak, kemudian apa dokumen-dokumen lainnya gitu ya. Misalnya SSUK, SSKK, kemudian gambar, kemudian ada adendum, misalnya juga itu bisa di di di-upload juga gitu. Yang merupakan finalisasi rancangan surat pesanan, tanda tangan, kemudian diunggah kembali. Nah, pada dasarnya kalau lewat e-purchasing itu cukup dengan eh, surat pesanan gitu ya. Tapi tadi karena nilainya mungkin sangat tinggi, banyak gitu ya, sampai berapa miliar kan kalau konstruksi itu ya, untuk apa kehati-hatian PPK bisa aja menambahkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuk surat pesanan pada aplikasi e-katalog itu dilakukan beberapa penyesuaian klausul. Kalau yang template-nya kan ada berapa tuh 20 klausul. Nah, kalau misalnya dipandang perlu bisa aja ditambah misalnya terkait dengan jaminan pelaksanaan, kemudian misalnya termin, kemudian terkait dengan denda. Nah, itu bisa aja ditambahkan. Nah, ini bentuk surat perjanjian kerja atau kontrak pada umumnya sama dengan kontrak paket dengan metode pemilihan tender, hanya saja surat pesanan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan dokumen kontrak. Jadi ini sesuai dengan hierarkinya bisa terdiri atas adendum kontrak, surat perjanjian, surat pesanan, syarat-syarat khusus kontrak, kemudian syarat-syarat umum kontrak dan spesifikasi teknis gambar. Nah, kemudian processing itu mungkin nggak adanya addendum kontrak. Ya, pada dasarnya bisa saja gitu ya. Tetapi yang bisa diaddendum itu adalah penambah atau pengurangan volume yang memang telah dipilih gitu ya. Jadi item-itemnya apa aja tadi itu. Nah, hanya item sementara ini gitu ya, fiturnya itu yang memungkinkan item yang telah dipilih itu yang bisa ditambah atau dikurangi volumenya, atau penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan. Nah, tergantung dari kebutuhan di lapangan. Nah, tambah kurang yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan itu kurang atau sama dengan 10% dari harga kontrak mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Jadi pada dasarnya sama saja gitu ya yang kita CCO pada umumnya. Nah, kemudian untuk jasa, penyedia memberikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak, dan untuk pelaksanaan pemeliharaan itu selama 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen dan 6 bulan untuk pekerjaan permanen sejak PHO. Nah, ini update progres pelaksanaan pekerjaan pada aplikasi katalog elektronik. Kita lihat sampai di mana tahapannya, pengiriman, penerimaan, penjelasan paket, dan penilaian rating. Nah, seperti kita ketahui, kalau misalnya pekerjaannya telah selesai, itu sebaiknya memang si penyedia itu menyelesaikan pekerjaannya. Kalau tidak, maka dianggap itu menggantung, dan itu juga seperti Bapak Ibu ketahui kan turut mempengaruhi ITKP kita juga gitu ya. Pekerjaannya selesai, tapi di aplikasi masih belum selesai. Ini nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau latihan gitu ya, akun di apa tuh namanya di e-katalog ini ada akun yang digunakan untuk latihan. Tapi untuk hari ini kan ada down ya, ada gangguan. Nah, kemudian ini ada beberapa
user guide. Apakah Bapak Ibu sekalian sebagai admin e-katalog, sebagai PP, sebagai PPK, sebagai penyedia ini bisa di-download ya. Nah, Hmm, di sini bisa di-download. Silahkan. Eh, Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Satrio. Terima